kehidupan kita ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita merespon segala sesuatu. Jadi ketika kita merespon segala sesuatu itu dengan hal tertentu, otomatis kehidupan kita juga akan seperti apa yang kita respon itu. Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk dalam ibadah online. Mari sebelumnya kita siapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang kami boleh terima. Engkau mengurapi setiap daripada kami yang mendengar firman-Mu, supaya firman-Mu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami. Tuhan, berikanlah hikmat itu supaya menuntun kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Roh Kudus urapi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik, saudaraku. Kita akan belajar dari seorang tokoh, namanya Stephen Covey ya. Dia adalah seorang motivator, seorang penulis buku yang sangat terkenal. Mungkin saudara pernah mendengar Seven Highly Habit People ya. Jadi Effective Habit People. Jadi dia memberikan banyak kontribusi kepada buku-buku yang sangat laris ya di Amerika, di mana beliau ini sebelum akhir hidupnya dia kena kecelakaan naik sepeda, saudaraku. Dia naik sepeda, dia jatuh, helmnya terbuka dan kepalanya terbentur. Dan setelah beberapa saat dia ke rumah sakit mengalami komplikasi dan beliaunya sudah pulang ke rumah Bapa. Saya katakan pulang ke rumah Bapa karena beliau juga seorang anak Tuhan ya, meskipun dari aliran Mormon ya. Tapi saya percaya ketika kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita selesai tugas kita di bumi, maka kita akan kumpul bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kita akan membahas mengenai prinsipal 90-10 principle ya, 90-10 prinsip. Kalau kita mengerti dengan prinsip ini yang disampaikan oleh Stephen Covey, maka ini bisa mengubah kehidupan setiap daripada kita. Jadi dikatakan bahwa 10% dari kehidupan kita itu terjadi itu saja dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa mengontrol ya sesuatu yang di luar kontrol kita. Tetapi 90% dari kehidupan kita itu ditentukan bagaimana kita merespon segala sesuatunya. Jadi tentunya kita sadar bahwa setiap hari banyak kejadian yang terjadi di sekeliling kita. Nah, ketika kita merespon, dan itu menjadi bagian yang sangat penting. Apakah respon kita itu nanti membuat kehidupan kita ke depannya bagaimana, itulah yang menentukan 90% dari kehidupan kita. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa mengontrol 10% ya. Contoh misalnya hujan, kita tidak bisa mengontrol hujan, tiba-tiba hujan. Tetapi ketika hujan, bagaimana kita bereaksi, itulah yang menentukan kehidupan kita. Kita bisa misalnya, saya tidak mau keluar, saya tetap di dalam ruangan, atau saya keluar, saya membawa payung dan lain sebagainya. Itu adalah respon dari sesuatu 10% ya yang tidak bisa kita kontrol. Tetapi sangat menarik karena apa? Yang kita respon itu menghasilkan 90% dari kehidupan kita. Jadi sebetulnya penting mana? Tentunya penting yang apa yang kita kontrol, karena yang tidak bisa kita kontrol ya tentunya kita akan bukan hanya kita yang mengalami, semua orang akan mengalami. Tentunya sangat penting bagaimana kita merespon. Nah, kita akan melihat satu contoh ya. Misalnya seorang tipikal keluarga Amerika, suami, istri, dan anak ya, di mana mereka tentunya pagi hari mereka berkumpul di ruang sarapan pagi ya, untuk bersiap-siap. Mungkin papanya bersiap-siap untuk setelah makan sarapan dia segera berangkat menuju ke kantor, dan yang putra atau putrinya tentunya bersiap-siap untuk dijemput oleh bis sekolah ya, karena di Amerika itu semua anak sekolah dijemput oleh bis. Nah, semisal sesuatu terjadi, misalnya tiba-tiba ketika papanya mengangkat gelas kopinya, cangkir kopinya, tiba-tiba tersenggol oleh anaknya. Anaknya mungkin keburu dan dia menyenggol kopinya sehingga kopinya kena ke pakaiannya. Tentunya ini sesuatu yang di luar kontrol papanya ya, yang dikatakan 10% ini.
Dan semisalnya papanya itu tiba-tiba memaki anaknya, memarahin, apa yang terjadi? Tentunya dia akan menangis. Namanya anak dimarahin orang tua, pasti dia menangis, dia menyesal. Karena dia menangis, dia lalu melihat papanya dan papanya marah dan menoleh kepada mamanya. Mungkin papanya marah juga terhadap mamanya, kenapa kamu ndak menaruh kopinya di tempat di mana anakmu ndak bisa nyenggol. Setelah itu mamanya juga merasa ndak terima, loh, saya ini ndak ikut-ikut kok dimarahin. Ya, terjadilah satu perdebatan di meja makan. Tentunya papanya cepat-cepat naik ke atas untuk mengganti pakaiannya dan kembali turun ke bawah. Dan ternyata apa, saudaraku, ketika berdebat di atas meja makan, memakan beberapa saat lamanya, dan ternyata anaknya itu terlambat untuk keluar dari pintu rumah, sehingga apa? Dia ditinggal oleh bis yang menjemput dia. Dan tentunya dia sebagai ayahnya nggak kepingin anaknya nggak sekolah, jadi cepat-cepat anaknya diantarkan ke sekolah. Yang namanya cepat-cepat ya, papanya ngebut. Nah, karena ngebut itu sehingga dia kena polisi. Lalu dia kena denda $60 US ya, karena dia melaju di atas kecepatan yang dia boleh melaju. Setelah anaknya diantar ke sekolah, papanya datang ke kantor dan dia terlambat, saudara. Apalagi ketika sampai di kantor, setelah dia tahu bahwa dia terlambat 20 menit, dia juga lupa membawa kopernya. Nah, kita lihat yang terjadi. Jadi ketika papanya itu merespon dengan memaki-maki, dengan marah, dan sehingga terjadi perdebatan antara dia dengan istrinya dan anaknya menangis, banyak hal terjadi, saudara. Anaknya telat dijemput oleh bis sekolah sehingga dia harus mengantarkan sekolah. Dia kena tangkap polisi karena dia ngebut ya, karena keburu-buru. Bahkan setelah sampai di kantor telat pun dia masih lupa membawa kopernya. Jadi itu karena apa? Karena dia merespon dengan marah-marah, saudaraku. Semisalnya kita memberikan pertanyaan ya, terus multiple answer ya. Pertanyaan, kira-kira apa yang menyebabkan hari itu menjadi hari yang sangat jelek? Misalnya A, apakah kopi itu yang menyebabkan hari itu menjadi sangat jelek? Atau B, apakah gara-gara anak perempuannya itu hari itu menjadi sangat jelek? Atau C, apakah karena polisinya yang membuat papanya itu terlambat ke kantor yang membuat hari itu menjadi sangat baik? Atau karena papanya yang merespon dengan tidak tepat, dengan marah-marah yang membuat hari itu menjadi tidak baik? Tentunya kalau kita analisa dengan teliti, maka kita semua akan setuju. Kita akan menjawab karena respon dari papanya ya. Papanya marah-marah sehingga semuanya itu menjadi tidak baik. Semisalnya kalau kita ulang kembali kejadian itu dan papanya tidak merespon dengan marah-marah, tetapi papanya ketika anaknya tidak sengaja menumpahkan kopinya ke bajunya, papanya cepat-cepat naik ke atas ganti pakaian. Tentunya anaknya tidak akan nangis, anaknya tidak akan sampai terlambat dijemput oleh bisnya, karena papanya juga tidak berdebat dengan mamanya, papanya juga tidak memarah-marahi anaknya, tapi papanya segera setelah ganti pakaian, papanya turun ke bawah, papanya bisa berangkat ke kantor tanpa harus keburu-buru mengantar ke sekolah. Karena apa? Karena kalau keburu-buru mengantar sekolah tentunya bisa kena tangkap sama polisi karena ngebut. Tapi kalau tidak terburu-buru, semua baik, dia juga tentunya ingat untuk membawa kopernya karena dia tidak emosi ketika dia keluar dari rumah. Otomatis semua berjalan dengan sangat baik. Jadi kalau kita melihat cerita yang baru kita dengar yang diilustrasikan oleh Stephen Covey, jelas sekali bahwa kehidupan kita ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita merespon segala sesuatu. Tentunya dari dua ilustrasi yang baru kita ulas, yang satu merespon dengan marah-marah, yang satu merespon dengan biasa, tidak marah, tapi menganggap semuanya itu memang terjadi seperti itu, maka hasil daripada hari itu menjadi sangat berbeda. Demikian pula dengan kehidupan saudara dan saya. Mungkin di Alkitab kita masih ingat bagaimana ketika 12 orang pengintai dari setiap suku satu yang dikirim oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian Kanaan, di mana 10 orang itu berpikir secara pesimis, 2 orang berpikir secara optimis. Mereka melihat hal yang sama, tetapi mereka merespon dengan respon yang berbeda.
Dan kita tentunya semua ingat bahwa 10 orang itu merespon dengan negatif, sehingga mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa menang melawan bangsa yang tinggal di sana. Dikatakan bangsa itu tinggi-tinggi, kita seperti raksasa ya, sedangkan kitanya ini seperti belalang. Jadi sangat pesimis, dan mereka mengatakan meskipun tanahnya subur, hasil buahnya, hasil kebunnya luar biasa, tetapi mereka tidak punya keberanian untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi 2 orang, Kaleb dan Joshua, mereka dengan sangat positif, optimis mengatakan bahwa kalau Tuhan mereka yang tinggal di sana sudah meninggalkan mereka, maka Tuhan kita yang menyertai kita akan sanggup untuk memakan mereka. Jadi itu 2 hal yang berbeda, respon yang berbeda, tentunya outcome-nya berbeda. Saudara tahu, karena hal tersebut maka Allah sangat marah, dan Allah mengatakan bahwa tidak ada dari mereka pun satu pun kecuali Joshua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi semua dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu akan mati di padang gurun. Mereka dibuat berputar-putar sampai mereka semua meninggal di padang gurun, kecuali Kaleb dan Joshua yang lahir di Mesir, yang diperbolehkan oleh Tuhan untuk masuk dan menikmati tanah perjanjian. Jadi ketika kita merespons segala sesuatu itu dengan hal tertentu, otomatis kehidupan kita juga akan seperti apa yang kita respon itu. Jadi penting sekali saudaraku untuk kita bisa memiliki respon yang baik. Nah, sekarang yang kita harus pelajari adalah bagaimana kita bisa merespons segala sesuatu dengan baik. Karena kejadian dalam kehidupan kita itu sedemikian banyak yang terjadi, banyak hal yang menimpa. Apakah yang mana yang benar, yang mana yang menguntungkan kita? Kita semua tentunya ingin mendapatkan yang baik dalam kehidupan kita. Kita lihat di Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, dikatakan menaruh pikiran dan perasaan itu apa? Jadi pikiran dan perasaan kita itu harus seperti Kristus Yesus. Ya, kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya katakan have the same attitude among yourself that was also in the Messiah Jesus. Jadi kita harus mempunyai attitude yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Attitude itu apa sih saudaraku? Attitude itu adalah sikap atau tingkah laku atau perilaku seseorang dalam berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan sesama. Karena tidak setiap orang itu akan merespon atau berperilaku sama dengan sesuatu yang terjadi. Tetapi attitude itu yang menentukan bagaimana seseorang itu meresponi segala sesuatu. Ya, dikatakan attitude juga sering dikaitkan dengan kesiapan mental individu yang mempengaruhi, yang juga menentukan kegiatan individu yang bersangkutan dalam merespon objek atau situasi yang mempunyai arti baginya. Jadi attitude itu bisa positif, bisa negatif ya. Dikatakan tergantung dari apa yang dialami orang tersebut dalam kehidupannya. Tergantung dari karakter. Jadi kalau kita lihat di PPT yang saya sajikan di depan ya, attitude itu ditentukan oleh karakter kita. Jadi ada orang yang karakternya mungkin kalau kita melihat cerita yang tadi, semisal karakternya pemarah. Tentunya ketika ada kopi jatuh di pakaiannya, dia akan menjadi langsung marah. Tapi kalau dia karakternya sabar, ketika kopi itu jatuh, dia tidak akan marah. Karena itu menjadi karakternya. Jadi karakter ini ternyata sangat penting, saudara, untuk menentukan bagaimana kita merespon segala sesuatu. Sedangkan tadi dikatakan kita harus menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus Yesus. Kita harus memiliki buah roh. Dikatakan buah roh itu adalah karakter daripada Kristus yang harus ada dalam setiap daripada kita anak Tuhan yang mengalami kelahiran baru. Kita akan selidiki lebih lanjut. Karakter terbentuk dari apa? Oh, ternyata karakter itu adalah perilaku yang kita lakukan secara konsisten terus menerus. Dan perilaku itu akhirnya membentuk karakter kita. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu secara terus-menerus konsisten, dengan berjalannya waktu itu akan membentuk karakter kita. Nah, perilaku kita ditentukan oleh apa? Kita lihat seperti di PPT yang saya sajikan di depan. Perilaku kita itu ternyata ditentukan oleh satu, norma-norma yang terjadi di masyarakat. Kedua, kepercayaan kita, iman kita. Dan ketiga adalah worldview. Worldview itu apa? Bagaimana kita melihat dunia.
apakah kita melihat dunia secara benar, ya? Sebab gini, kalau misalnya perilaku kita itu sesuatu yang kita lakukan dengan dasar apa? Kita melihat norma-norma itu, norma-norma itu baik untuk dilakukan. Kepercayaan itu merupakan suatu kebenaran yang kita yakini. Sehingga apa? Sehingga membentuk cara kita memandang dunia. Semisal, kalau kita sebagai anak Tuhan, tentunya sebagai anak Tuhan kita diminta untuk menjadi pelaku kasih, menabur kasih, diberkati untuk menjadi berkat. Itu adalah worldview kita. Jadi ketika kita punya kesempatan bagaimana kita bisa memberi atau menjadi berkat, maka kita akan melakukan apa yang kita percaya. Karena itu juga sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, norma-norma itu berbicara mengenai segala sesuatu yang baik yang terjadi di masyarakat. Tentunya orang akan berusaha untuk tidak melanggar hal-hal atau norma-norma yang baik yang berlaku di masyarakat. Karena apa? Karena kepercayaan kita juga mempengaruhi bagaimana kita melihat dunia. Jadi sangat penting ya, saudaraku, kita akan melihat bagaimana semisalnya kita tuangkan cara pola berpikir yang baru kita lihat ya. Semisal kita itu mempunyai worldview atau kita berperilaku dulu ya. Setelah kita melihat perilaku kita, baru kita lihat ke belakang dasar norma apa yang kita pakai, dasar kepercayaan apa yang kita pakai, dan worldview atau sudut pandang dunia apa yang kita gunakan. Misalnya perilaku yang kita lakukan adalah kita mengorbankan ayam putih sebagai korban darah di bawah pohon besar ya. Tentunya kita tahu bahwa ada paham animisme yang memberikan sajen ya, istilahnya korban di bawah pohon besar ya, dan darahnya dicurahkan. Nah, tentunya apa? Kenapa orang itu melakukan itu? Karena norma di masyarakat animisme itu mengatakan untuk supaya suku itu mengalami kesejahteraan, mereka harus menyembelih korban sajen dan menaruhnya di bawah pohon besar. Itu norma yang menurut mereka baik, sehingga mereka melakukan itu. Kenapa? Karena kepercayaan mereka yaitu bahwa roh-roh tinggal di hutan dan bisa ditenangkan, istilah disogok dengan pengorbanan darah supaya memberikan mereka kesejahteraan. Itu kepercayaan mereka. Dan dari situ kita bisa melihat sudut pandang dunia atau worldview apa yang mereka miliki. Jadi mereka itu ternyata sudut pandangnya adalah bahwa mereka percaya itu roh-roh itu mengendalikan peristiwa-peristiwa alam. Nah, jadi dari perilaku yang dilakukan, sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, dari masyarakat apa, norma-norma apa, dan dari kepercayaan apa, maka kita bisa menilai sudut pandang dunia yang mereka miliki atau worldview yang mereka miliki. Nah, sedangkan kita kalau melihat budaya Barat dan budaya Asia, misalnya ya, perilakunya kalau budaya Barat tuh sepatu tuh dipakai di dalam rumah. Ya kalau kita lihat film-film yang dari Barat itu kan malahan kadang-kadang sepatu dipakai masih lompat ke ranjang ya. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Ya karena menurut mereka ya tidak apa-apa gitu loh. Nah, tetapi kalau kita lihat di timur, sepatu selalu ditaruh di depan pintu sebelum masuk ke rumah. Ya, tidak sama kan? Nah, norma-normanya orang bule itu mengatakan satu, tidak sepantasnya makan, tidur, dan duduk di lantai. Sehingga apa? Lantai dianggap kotor, sehingga sepatu ya dipakai masuk ke dalam rumah. Tetapi kalau untuk orang Asia, Oriental, dikatakan lantai itu bisa untuk makan, tidur, dan duduk. Jadi mereka berusaha menjaga lantai itu tetap bersih. Kepercayaannya, kalau orang bule, orang Barat, itu dikatakan lantai hanya untuk berjalan atau diinjak. Tapi kalau orang timur atau Oriental, lantai dipakai untuk semua hal, berbagai tujuan. Nah, jadi otomatis cara mereka memandang dunianya, kalau orang Barat mengatakan lantai itu kotor, kalau orang timur mengatakan lantai itu bersih. Nah, itulah sebabnya perilaku mereka tidak sama, saudaraku. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki worldview, sudut pandang dunia yang benar berdasarkan kepercayaan kita pada Yesus Kristus, iman kita kepada Tuhan, juga berdasarkan norma-norma masyarakat yang berlaku, sehingga kita memiliki perilaku yang benar. Dan ketika perilaku itu kita lakukan terus-menerus, kita itu mengenakan pikiran dan perasaan yang seperti terdapat pada Kristus.
Karena akan membentuk karakter kita, membentuk attitude kita. Oleh karena itu, Stephen Covey mengingatkan saudara dan saya, 90% dari kehidupan kita itu bisa dikontrol melalui bagaimana kita merespon. Nah, bagaimana kita merespon itu tergantung dari attitude kita, dari worldview kita. Yang mana kita dapatkan attitude dan worldview itu adalah dari mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Sudahkah kita memiliki respon yang benar dan baik di dalam kehidupan kita? Karena itu yang menentukan masa depan daripada hidup saudara dan saya di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengingatkan setiap daripada kami untuk meresponi segala sesuatu seperti Engkau meresponi kehidupan yang terjadi di dunia ini. Karena ketika Engkau mengatakan bahwa kami harus mengenakan pikiran dan perasaan seperti terdapat pada Kristus Yesus, di mana sebagai anak Tuhan yang mengalami kelahiran baru, Roh Kudus akan terus memperbarui batinnya kami, sehingga kami memiliki buah roh, sehingga kami memiliki karakter Kristus, yang mana itu sangat penting buat setiap kehidupan daripada kami, sehingga worldview yang kami miliki, attitude yang kami miliki, perilaku yang kami lakukan adalah baik adanya. Karena 90% dari kehidupan itu adalah karena ketika kita merespon segala sesuatunya dengan benar dan baik dan seperti yang Engkau mau. Roh Kudus urapi setiap daripada kami supaya kami bisa memiliki respon yang benar dan baik, supaya kami bisa memiliki karakter atau buah roh yang seperti Tuhan Yesus ingini. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, melimpah, memenuhi setiap daripada kami yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang selalu melindungi, selalu memberkati, selalu menolong setiap daripada kami, mulai daripada hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.